Kenalkan, nama saya Miracle Timotius Girungan dengan NIM 2202 1106 0019. Dan pada saat ini saya akan mengerjakan tugas dari Lab Cisco yang dimana uh, kita di sini memiliki dua objektif, yaitu pada part 1 kita disuruh untuk estimate the header field in the Ethernet to frame, dan juga pada part 2 kita disuruh untuk use Wireshark to capture and analyze Ethernet frame. Jadi pada requirement source disuruh kita gunakan satu PC ataupun laptop yang dimana pada PC tersebut terkonek dengan internet WiFi dan sudah terinstall Wireshark. Baiklah, kita masuk pada part pertama, dimana kita disuruh untuk examine the header field in Ethernet 2 frame, yang dimana pada step 1 ini kita hanya disuruh untuk review. Kita lanjut saja step pada kita disuruh review pada step ini, jadi kita akan langsung saja lanjut pada step 2, dimana kita disuruh untuk examine the network configuration of this laptop. In this example, untuk pada contoh ini, bahwa ini host IP address pada laptop ini adalah ini, untuk host IP-nya adalah ini, dan untuk IP address of ini, DP IP address ini adalah default gateway-nya atau itu adalah ini. Dan sekarang kita akan cek pada laptop kita masuk ke laptop CMD, kita akan IP config. Wow. Baiklah, untuk pada laptop saya, untuk IP address-nya itu 10.153.165.1.1.7, dan untuk default gateway-nya adalah 10.153.128 dan 1. Setelah, saya akan langsung masuk saja pada bagian selanjutnya, yaitu pada step 3, kita disuruh untuk examine the Ethernet frame in wireless control capture. The screenshot dari Wireshark ada di bawah soal ini. Dan ini screenshotnya. Dari sini untuk disuruh untuk paket granted ping being issue from PC host, kita menggunakan default gateway untuk menggunakan ping, dan kita disuruh untuk filter yang mana yang hanya akan terlihat adalah ARP atau ICMP protocol only. ARP itu stand of address resource protocol, dan kita langsung saja masuk pada ini, kemudian kita masuk pada Wireshark. Kita masuk pada bagian WiFi. Ya, WiFi. Oke, ini hampir sudah sama dengan itu, tapi masih belum. Jadi kita pertama akan dulu untuk stop, dan kita akan sum, dan kita akan ARP or ICMP untuk melihat ARP dan ICMP protokol ARP dan ICMP. Jadi kita enter. Nah, untuk ARP sini sudah tertuju, sudah ada jadi pertama, tapi namun saya akan melakukan dulu ARP pasang. Nah, oke. Untuk ARP-nya adalah bersama seperti yang di sini. Untuk bagian itunya, kan kita akan langsung masuk pada kita akan sekarang akan melakukan ping, karena di sini hanya ada ARP, belum ada ICMP. Jadi sekarang kita akan ping menggunakan default gateway-nya adalah ini. Saya jadi ping 10.153.128.1. Baiklah, kita sudah ping menggunakan default saya. Dan untuk di sini, ICMP-nya sudah ada. Sekarang kita akan langsung masuk pada bagian 4, dimana kita disuruh examine header content of ARP request. Jadi untuk variable tidak ada. Untuk melihat itu, pertama kita akan masuk di sini, kita ambil saja yang paling atas. Baiklah, untuk variabelnya tidak ada, karena variabel itu sini this field contains singleton bits processed by NIC hardware. Ngomong tidak ada, jadi sekarang kita akan langsung masuk saja
maaf sebelumnya. Maaf untuk gangguan sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan lagi step 4-nya, di mana kita mulai dari variable, di mana variable tidak ada not showing in capture, namun untuk heads-nya itu ini seperti ada pada step 1, di mana itu 8 bytes. Dan untuk destination address-nya adalah ini broadcast FF 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 FF, dan untuk source address-nya adalah ini Cisco C2 bla bla BC 1665 B bla bla bla. Dan sekarang kita masuk pada frame type-nya. Untuk frame type-nya adalah sama seperti yang ada pada di soal, adalah 0x0806, dan di sini ada pada type-nya itu 0x0806 sama. Dan untuk datanya itu ARP. Untuk FCS-nya itu tidak ada karena FCS itu digunakan karena untuk use jika nicknya mengidentifikasi ada sebuah masalah. Jadi kita akan masuk pada di bawah sini ada soal, ada 6 soal. Untuk soal pertama, uh, what is the significant about the content of destination address field? Signifikan dari konten address field itu adalah alamat tujuan dalam sebuah frame atau jaringan berisi alamat MAC perangkat yang dituju. Masuk pada soal kedua, why does the PC send out broadcast ARP prior to sending the first ping? Jadi kenapa dia melakukan broadcast itu karena untuk mendapatkan alamat MAC dari PC. Jadi kita kembali pada soal ketiga, what is the MAC address of the source in the first frame? Jadi untuk MAC addressnya untuk physical addressnya sebelumnya ada kendala jaringan. Jadi untuk what is the MAC address of the source in the first frame? Pertama kita akan masuk pertama ke CMD untuk memeriksa physical address kita, yaitu ini F4 46 37 F0 82 28. Karena kita akan cek pada Cisco, jadi kita akan ambil pada Intel ini, dan kita akan melihat pada source ini atau addressnya Intel ini. Untuk physical address yang ada pada di sini sudah ada sama seperti apa sudah physical address yang ada pada CMD. Kita akan langsung saja masuk pada soal keempat, yang dimana kita disuruh what is the vendor ID OUI of the source and IP in the ARP request. Oke. Untuk vendor OUI-nya jadi untuk vendor OUI-nya itu adalah 3 angka di belakang physical address, yaitu adalah ini F08228. Kita akan langsung saja masuk pada soal kelima. What is a portion of MAC address in OUI?
Jadi untuk bagian dari alamat MAC yang merupakan itu adalah tiga angka pertama, yaitu adalah ini F4 4637. Kita masuk pada nomor pada soal keempat. What is the NIC series number of the source? Jadi untuk NIC seriesnya untuk NIC seriesnya itu adalah menggunakan Intel ini. Kita langsung saja masuk pada soal pada step berikutnya. Pada part 2 kita disuruh untuk use Wireshark to capture analyze Ethernet frame. In part 2 you will use to capture local remote Ethernet. You will examine the information that contact in the frame header field. Jadi untuk pada step 1 pada part 2 kita di sini suruh untuk pertama kita disuruh open a command from Windows and issue ipconfig command. Jadi pada step 1 ini dan kita juga ditanya what is the IP address of the PC default gateway. Jadi untuk ini sudah ada seperti soal tadi yang mana untuk IP address-nya adalah ini 10 153 165 165 177 dan untuk default gateway-nya adalah 10 153 128 1. Pada kalau kita open Wireshark to start data capturing, observe the traffic that appear in list Windows. Jadi untuk kedua ini sebenarnya sudah, karena pada step pertama kita sudah tentang itu. Jadi pertama kita untuk melihat ini kita pertama hapus filternya. Ya. Dari sini untuk disuruh untuk observe the traffic that appear in packet list Windows. Jadi yang dimaksud dengan observe atau observe itu adalah dengan melihat ini trafiknya atau itunya sudah bertambah. Sekarang kita masuk pada slide ketiga, filter wire sharp to display only ICMP traffic. Jadi sekarang kita akan apply filter, yaitu ada ICMP. Nah, untuk ICMP-nya sini sudah ada, yaitu ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8. Jadi kita di sini you can use the filter. Iya, kita lanjut pada bermain ini in the Wireshark filter box type ICMP. The box should turn green if you type filter correct. Jadi di sini dia jadi green karena yang kita filter itu adalah yang benar, adalah untuk menggunakan filter benar. Jadi kalau kita misalnya salah seperti ini, maka filternya akan menjadi merah. Jadi sekarang kita maju pada keempat, from the command prompt Windows ping the default gateway of your PC. Jadi kita akan ping lagi default get, kan default getnya sini 10 153 158, jadi 10 153. Nah, kita ping lagi. Nah, kita buka besar. Oh, pertama kita dulu stop ini dulu. Tenang, continue serving. Kita ping lagi ulang saja. Nah, di sini sudah kita gitu lagi. Sekarang pada saat kelima, kita sekarang masuk pada step 5. Kita untuk step 5 sudah saya lakukan tadi, stop capturing packet. Sekarang kita di step 6 ini kita expand the echo. Jadi kita main ini in the packet, you should see in the packet list panel, you should see echo ping request under the info heading. Jadi yang dimaksud dengan ping request adalah yang ini. Di sini ada ping request dan juga ada ping echo ping reply.
pada B, examine the first line in the packet detail panel, middle section. This line display the ledge of the frame. Jadi yang dimaksud dengan middle di sini, yang ini saja saya ambil yang tengah ini. Dan kita akan ledge-nya akan terlihat. Jadi ledge-nya sini ada berapa ya? Oke, kita lihat dulu, ledge-nya ada 74. Jadi pada tab C kita di sini di second line in the packet detail, the source display MAC address are also display. The second line mohon maaf sebelumnya terjadi gangguan di laptop. Untuk second line-nya sudah saya bilang tadi adalah ini. Dan untuk kedua, what is the MAC address of the PC and IC? Jadi untuk MAC address-nya eh, eh, eh. Uh, untuk MAC address-nya itu adalah yang ini F44637082228. Dan untuk what is the default gateway, untuk pada MAC address-nya itu default gateway-nya itu adalah default gateway-nya untuk default gateway-nya itu adalah ini 10.153.128.1. Itu adalah untuk default gateway-nya. Sementara ini ada apa ini? Terjadi apa ini? Tahu juga. Oke, sekarang kita masuk pada you can click the gradient dan ini to sign at beginning of the second line to obtain more information about the Ethernet 2. Jadi jika kita pada di sini ada perintah penekanan, jika kita mengklik itu akan memunculkan info lebih lanjut tentang ini adalah seperti frame, section, Ethernet 2, itu ada tadi menambahkan destination, address, source, dan physical address-nya. Internet protocol adalah seperti ini, dan untuk internet control adalah seperti ini. Jadi sekarang kita masuk pada bagian itu ada soal di sini juga, what type of the frame is display? What type is frame is display? Untuk type-nya itu ICMP. Untuk type-nya itu ini. Kalau tidak salah type-nya itu ICMP. Mungkin saya salah, mohon maaf. Keliru. Jadi kita masuk pada the last two line display in the middle section provide information about the data field of the frame. Notice in the what. Jadi sini ada soal what is the source IP address. Source IP address pada second line-nya itu, jadi kita sini untuk source IP address. Source IP address-nya itu adalah ini. MS ini source IP address-nya. MSNLB physical server ini ada 380 ini. Dan untuk what is the destination IP address? Untuk destination-nya itu adalah ke Intel F08228. Adalah ini. Kita langsung pada F. You can click any line in the middle section to highlight that part of the frame hex. What do the two legit text spell? Okay. Klik internet protokol. Kita akan ke sini. Kita masuk pada bagian hex kan di sini.
baru kita pergi ke in the middle packet bytes, klik button section, klik the internet control messenger, kita klik. Setelah itu in the middle section, examine the highlight packet panel. Jadi untuk yang terpaling sini mungkin yang maksudnya ada 72 untuk paket bytesnya, karena hanya ini yang di highlight. Jadi sekarang masuk pada G, klik the next frame in the top section of examine and echo reply frame. Klik the next frame. Jadi kita what device and MAC address is displayed as destination address. Untuk pertama kita notice di sini because this frame was sent from the default gateway router as the reply to the first ping. Jadi mungkin sama seperti tadi, kita akan memilih next frame. Ini next frame-nya adalah ini, kita ambil ini. Jadi sekarang what is device? What device? Jadi untuk device-nya ini menggunakan device MS. Device-nya ini ada Intel, dan juga MAC address-nya itu pergi ke MSNLB physical server. Tunggu bentar ya. Oh ya, untuk kan sini diskalakan untuk MAC address is displayed as the destination. Destination-nya itu adalah ke sini, MSNLB physical server. Karena kita masuk ke 7, step 7, capture packet for a remote host. Jadi klik start capturing. Pertama kita akan stop dulu, kita akan start lagi, continue with saving. Kita di sini disuruh untuk in command prompt ping www.cisco.com. Jadi saya akan ping sekarang, saya copy saja, enggak mudah. Kita pergi ke sini, kita ping. Jadi sudah selesai di ping, kita akan masuk kepada Cisco. Oke, pada bagian sini sudah muncul yang berada dari Cisco, ping dari www Cisco, dari Cisco. Dan pada saat ini kita masuk pada step C, stop capturing. Oke, kita langsung stop. Examine the new data in the packet. Oke. Pertama pada in the first echo ping request frame. Nah, ini pertama, what is the source and destination MAC address. Untuk source-nya ini kita masuk lagi pada di sini. Untuk source-nya ini berasal dari Intel. Ya, kosong ini adalah ini. Dan untuk destination MAC-nya itu pergi ke MSNLB physical server. Adalah yang ini. Kita masuk pada what are the source and destination IP address content in the data field of the frame. Itu dulu. Oke, in the first ini source destination. Jadi what the source and destination IP address content in the data field of the frame. Yes. Tunggu sebentar ya. Baiklah, untuk saya akan kembali lagi pada bagian D karena saya salah menjelaskan. Jadi untuk pada bagian D kan di sini kita disuruh untuk submit the new data, dan kita disuruh untuk in the first echo ping request frame what are the source and destination MAC. Jadi mungkin saya salah pada bagian ini, yang mana in the first ini kita akan itu adalah request frame what are the source. Jadi pertama kita akan yang saya akan itu kan itu adalah, jadi untuk itu adalah masuk lagi ke frame sebenarnya yang dimaksud dengan yang saya maksud dengan source dan destination itu adalah source-nya adalah yang ini 10.153.165.177, dan untuk MAC address-nya itu adalah ini. MAC address-nya adalah ini, MSL bebas ke server 0.5. Sekarang kita masuk pada berikutnya, itu dia disuruh pada soal berikutnya juga dia disuruh what are the source and destination IP address content in the data field. Jadi
Untuk destination, uh, oh maaf, untuk pada bagian uh, yang pertama ini, in the first grouping request frame, itu yang di bawah ini source, dari source-nya, ini mana source-nya adalah ini 10 ini 10.153.167.165.177, dan dengan MAC address-nya adalah yang ini. Dan pada bagian 2 itu adalah what are the source and destination IP. Jadi untuk source dan destination IP-nya itu adalah ini yang ada di atas ini, destination by destination, uh, content in the data field frame. Jadi adalah ini, dimana destinasinya itu untuk source-nya itu adalah dari ini, dan untuk destination-nya itu pergi ke 22.173.1, yaitu pada ini, pada bagian ini kita, oh, maaf tuh saya refresh karena yang tadi buram. Oke, pada bagian di sini, compare this address to the address you review in the step 6. The only address that change is the destination address. Why was the destination address changed? Well, the destination. Jadi untuk menjelaskan ini, kenapa destination IP-nya berubah, karena kita menggunakan dari cisco.com, sedangkan while destination MAC itu kan kita menggunakan dari laptop sendiri, jadi destination itu pergi ke laptop sendiri. Dan itu penjelasan dari saya. Dan sekian. Dan di sini ada reflection quiz where Shark does not display the variable field. Kenapa Wireshark tidak menampilkan variable, not displaying this variable field, dan ditanya what does the variable contain. Jadi sebentar. Jadi kenapa variable tidak muncul pada Wireshark itu, tidak, bukan muncul, dia memang benar not displaying itu karena NIC Fireworks. Oke, di sini menurut Google itu because the NIC firmware strip off the variable before sending it to the OS, atau dalam bahasa Indonesia itu karena VMHubs, dia karena NIC atau Network Interface Card itu menghapus pembukaan sebelum menghapus, kan di sini dijelaskan di atas, this field contains record bits processed by the NIC. Jadi sebelum dia masuk ke ini, sebelum masuk ke Wireshark, kartu network kita NIC sudah melakukan memproses variabelnya, dimana tidak akan timbul pada sini. Mungkin itu penjelasan dari saya. Jika ada salah kata-kata atau salah jawaban atau apapun, mohon maaf. Sekian, terima kasih.